Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Januar dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia ataupun yang disingkat dengan HAM. Dan hari ini tanggal 10 Desember 2020 dan juga merupakan hari HAM dunia, dan seluruh dunia memperingati HAM pada hari ini. Nah, adapun yang menjadi topik pembahasan kita ataupun klasifikasi HAM itu sendiri, HAM diklasifikasikan kepada 6 ya, secara umum. Yang pertama adalah hak asasi pribadi ataupun personal right. Yang kedua, hak asasi politik, political right. Dan ketiga, hak asasi hukum, legal equality right. Yang keempat, hak asasi ekonomi, property right. Yang kelima, hak asasi peradilan, procedural right. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya, social culture right. Nah, jadi ini ada 6 secara umum yang akan kita bahas pada hari ini ataupun pada kesempatan ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kepada materi-materi kita yang sudah kita sampaikan tadi, maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang dipopulerkan oleh Montesquieu. Montesquieu mengatakan, tindakan tidak adil terhadap satu orang berarti ancaman bagi setiap orang. Jadi Montesquieu ingin mengatakan bahwa ketidakadilan yang menimpa satu orang berarti ancaman bagi setiap orang. Mungkin pada awalnya ketidakadilan itu hanya menimpa satu orang. Tetapi ketidakadilan yang menimpa terhadap satu orang itu berpotensi itu akan terulang kepada setiap orang. Oleh karenanya, pelanggaran HAM ataupun ketidakadilan itu tidak boleh terjadi kepada siapapun. Jangan pernah menganggap, oh ini karena satu orang ya kita abaikan saja. Tidak seperti itu. Karena nanti akan berpotensi itu akan terulang kepada manusia-manusia yang lainnya. In justice committed against anyone is a threat to everyone. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, sebagai pengantar, di sini saya sudah menulis, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Tidak ada yang boleh merampas hak seseorang. Nah, jadi di sini hak asasi itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti halnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya, ya. Jadi hak hidup itu merupakan anugerah daripada Tuhan dan tidak boleh seorang pun mengambil hak tersebut tanpa alasan-alasan yang dibenarkan, terutama menurut alasan-alasan agama, ya. Kecuali agama membenarkan, ya, sesuai dengan
ajaran masing-masing, mungkin itu menjadi hal yang tidak masalah. Misalnya dalam Islam dikenal dengan qisas. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan qisas. Jadi orang yang membunuh orang lain maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Apakah dia juga ikut dibunuh? Tentunya dengan sesuai dengan ketentuan agama, ataupun dia membayar denda sesuai dengan aturan-aturan agama. Ya, jadi dalam Islam itu juga sangat memperhatikan terhadap nyawa seseorang. Oleh karenanya orang yang membunuh itu mendapatkan ganjaran dosa, ya, maksudnya orang yang membunuh itu akan mendapatkan ganjaran dosa yang sangat besar, ya. Oke. Kemudian sejarah, ya. HAM pertama kali dibahas melalui sebuah piagam bernama Magna Carta. Piagam tersebut dikeluarkan pada 15 Juni 1215 di Inggris karena munculnya penindasan terhadap manusia lain. Ya, jadi kalau kita berbicara HAM dalam konteks Barat ataupun dalam konteks Eropa, itu HAM itu mulai dideklarasikan 15 Juni 2015. Akan tetapi kalau kita melihat dari sisi Islam, sebenarnya 600 tahun sebelum HAM Magna Carta ini dideklarasikan, maka 600 tahun sebelumnya Islam sudah menjelaskan tentang HAM. Misalnya di Timur Tengah ataupun di dunia Arab itu ada yang namanya Piagam Madinah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada deklarasi Kairo, Declaration Kairo, dan dalam Al-Quran juga banyak membahas tentang HAM, misal tentang hak hidup. Yang namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas yang ini saja dulu, dan bagaimana pandangan HAM dalam Islam itu kita akan membahasnya pada sesi selanjutnya, karena membahas tentang HAM dalam pandangan Islam juga sangat besar ruang lingkupnya dan membutuhkan waktu juga yang lumayan lama, ya, karena Islam itu juga mengatur tentang HAM secara sangat spesifik. Oke. Kemudian definisi HAM, nah, ini secara umum teman-teman nanti bisa membaca kembali tentang definisi HAM ini, baik itu di buku, ataupun di artikel, di jurnal, ya, ataupun di blog-blog, ya, dan bisa mencari, ya, karena banyak sekali definisi tentang HAM itu sendiri. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini peran negara itu sangat besar dalam menegakkan HAM ini. Di mana di sini negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Walaupun kalau kita amati sampai dengan hari ini, itu masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi mulai sejak Indonesia, di awal-awal Indonesia merdeka,
itu masih ada kasus-kasus yang belum diselesaikan sampai dengan saat sekarang ini. Ya, misalnya tentang pembunuhan massal 1965. Ya, misalnya korban dari peristiwa 1965 diperkirakan mencapai 1,5 juta orang, di mana sebagian besar merupakan anggota PKI ataupun ormas yang berafiliasi dengannya. Ya, ini 1965 ini peristiwanya adalah peristiwa gerakan 30 September ataupun disebut G30S PKI. Nah, ini kasus-kasus ini masih banyak yang belum diselesaikan. Kemudian pada tahun 2005 ya, ada 19 Mei 2005 ini dirilis oleh Komnas HAM. Ini ada peristiwa yang belum diselesaikan, yaitu peristiwa 1989 yang disebut juga peristiwa Talang Sari di Lampung, ya. Kemudian kalau kita berbicara dalam konteks Aceh juga sangat banyak ya kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai dengan saat sekarang ini itu belum diselesaikan. Walaupun sudah ada KKR ya, yang namun KKR itu juga tidak berfungsi dengan baik. Ya, jadi banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh KKR sehingga peran KKR itu juga belum begitu maksimal. Padahal Aceh itu mengalami kasus pelanggaran HAM itu sangat banyak sekali. Ya, mulai dari tragedi tragedi Pulut ya, kalau ya tragedi Pulut kalau tidak salah saya itu di mana pembantaian terhadap nelayan ya, di Aceh Besar itu oleh TNI kala itu ya, padahal yang dibantai itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Nah, karena menuduh mereka itu pendukung daripada DITII kala itu. Kemudian di masa konflik Aceh mulai tahun 1976 sampai 1998 itu banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM. Kalau teman-teman membaca di buku Aceh Bersimbah Darah, di situ akan menemukan kisah-kisah pilu yang di luar daripada nalar kemanusiaan. Bagaimana ya korban ya manusia dikelupas kulit kepalanya, kemudian ada yang dipenggal kepalanya, kemudian wanita-wanita diperkosa, disetrum kemaluan dan payudaranya, kemudian pelecehan-pelecehan seksual yang di luar nalar kemanusiaan yang tidak pernah terfikirkan. Ini terjadi di Aceh, dan sampai dengan saat sekarang ini itu belum diselesaikan secara baik. Padahal ini adalah potensi-potensi konflik yang bakal akan terjadi lagi ke depan kalau persoalan-persoalan ini tidak diselesaikan. Ya, jadi hak-hak korban ini harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Karena kalau tidak, ini akan menimbulkan dendam, ya, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karenanya ya, negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Karena kekerasan yang tidak diselesaikan akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang baru. Ya, ini sebagai
sebagai gambaran ya tentang kondisi HAM di Indonesia, dan teman-teman semuanya bisa mencari kembali ataupun membaca-baca kembali tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Karena apa manfaat kita ketahui tentang pelanggaran HAM itu ya? Dengan kita ketahui tentunya ke depan kita bisa antisipasi agar pelanggaran HAM itu tidak terjadi lagi ya. Jadi itu. Kemudian kita akan membahas tentang hak asasi pribadi ataupun personal right ya. Hak asasi pribadi di sini secara umum ada 4 ya. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah. Jadi manusia diberikan hak untuk pergi kemanapun dan berpindah-pindah ya, dimanapun yang ia sukai. Ini adalah hak setiap orang ya. Kemudian hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Ini hak untuk bersuara, hak mengeluarkan pendapat, hak melakukan aksi-aksi, tentunya aksi-aksi yang damai, itu dijamin oleh konstitusi kita. Nah, apalagi negara kita negara demokrasi, maka hak kebebasan berpendapat itu tidak boleh dikekang. Ya, selama kebebasan berpendapat itu tidak melakukan hal-hal yang merugikan negara dan merugikan masyarakat. Selama rakyat ingin mengeluarkan pendapatnya dalam koridor-koridor yang benar ya, disilahkan saja. Bahkan negara harus memfasilitasi ya. Kemudian yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi ataupun perkumpulan. Di hak kebebasan memilih ini tentunya memilih di saat pemilihan umum, apakah itu pemilu legislatif ataupun pemilu eksekutif ya. Dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan ya, apakah aktif dalam organisasi politik maupun aktif dalam organisasi non politik ya, itu hak ya setiap orang ya, jadi nggak boleh dihambat selama juga organisasi itu adalah organisasi yang tidak terlarang ya, kecuali organisasi terlarang. Kemudian hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Ya, hak untuk memeluk agama, menjalankan agama, kepercayaan yang diyakini. Ya. Di Indonesia ini ada beberapa agama yang diyakini dan dibenarkan oleh aturan perundang-undangan kita, maka silahkan memeluk. Ya, tidak boleh ada diskriminasi untuk memaksa untuk tidak memeluk. Ya, jadi ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan hak ini juga diyakini apabila hak ini dijalankan maka dalam negara itu juga akan timbul ketentraman. Tidak ada saling ejek antara satu agama dengan agama yang lain ya. Dan dalam Islam sendiri juga tidak ada paksaan untuk kamu untuk memeluk agama tertentu ya, kita dipaksa. Tetapi Islam juga memberikan pandangan yang jelas bahwa di saat orang sudah memeluk agama Islam maka harus menjalankan kewajibannya sebagai pemeluk Islam ya. Jadi demikian. Kemudian yang kedua, hak asasi politik, political right, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan ya, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih ya. Untuk kalau mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, bahkan presiden sekalipun ya, itu sah-sah saja, tidak boleh ada yang melarang ya, selama persyaratannya cukup. Kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, ini juga hak seseorang, ini tidak boleh dilarang, tidak boleh dikekang ya. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya ya. Kalau ingin mendirikan partai politik ya silahkan, karena dalam hak asasi manusia, dalam hak asasi politik ini dibenarkan ya, mendirikan partai politik. Kemudian yang keempat,
hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Nah, ini selama ini kalau kita buka email itu banyak sekali petisi-petisi yang karena sekarang eranya era digital, orang tanda tangan petisi itu juga melalui digital. Kalau dulu ya tanda tangan petisi itu berkumpul rame-rame di sebuah lapangan, ya, lalu menandatangani petisi, ya, petisi terhadap suatu tuntutan misalnya. Tapi kalau sekarang orang secara online itu ya bisa melakukannya dengan mudah, dan ini sah-sah saja. Sah-sah saja ya dilakukan oleh warga negara, karena itu merupakan hak asasi politik. Kemudian yang ketiga, hak asasi hukum, legal equality right, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Apa artinya ini? Bahwa semua orang itu sama di depan hukum. Tidak ada beda kaya dengan miskin, tidak ada beda pejabat dengan non pejabat, tidak ada beda polisi dengan rakyat jelata, hakim dengan rakyat jelata. Ya, kalau memang dia bersalah ya silahkan, dia harus diproses secara hukum dan hukum yang adil. Ya, dan ini ya mungkin yang masih menjadi masalah besar di negara kita, di mana hukum belum bisa ditegakkan secara benar, sehingga negara kita juga masih seperti ini. Orang juga apatis terhadap hukum, ya, karena para penegak hukum juga belum melakukan fungsinya dengan baik. Ya. Sedangkan banyak kita dengar statement-statement di media massa, ya, semuanya kita serahkan pada hukum. Ya. Nah, itu sering dilontarkan. Tapi juga orang juga tidak percaya ada kenapa? Karena hukum di negara kita ini masih pandang bulu gitu. Jadi orang yang tidak punya power ya dengan mudah didakwa ini, didakwa itu. Tapi kalau orang punya power ya bisa melakukan pembelaan-pembelaan, dan bisa-bisa ujung-ujungnya tidak terjerat. Dan ketahuilah bahwa negara yang hukumnya tidak baik, maka jangan bermimpi negara itu bisa maju, ya. Hanya sekedar mimpi ya silakan, tetapi bagai mimpi di siang hari itu tidak akan membawa hasil apapun, ya. Nah, ibarat orang punya cita-cita tapi cita-cita itu tidak dia arah menuju cita-cita itu tidak pernah dia lakukan. Oleh karenanya polisi, kejaksaan, ya, dan lembaga-lembaga peradilan lainnya harus betul-betul adil, harus betul-betul serius dalam menjalankan ini jika ingin negara kita ini maju. Oke. Kemudian hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Nah, jadi hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga di sini menjadi hak bagi setiap warga negara. Ya, inilah dua hak asasi hukum secara umum ataupun legal equality right. Kemudian hak asasi ekonomi. Ya. Apa itu hak asasi ekonomi? Di sini ada 5 hak asasi ekonomi. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Ya, ini kalau melakukan jual beli ya silakan, itu dijamin oleh undang-undang. Selama yang dijual itu adalah barang-barang yang memang layak untuk diperjualbelikan ataupun boleh diperjualbelikan, kecuali jual beli sabu-sabu itu nggak boleh. Jangan nanti itu juga dikatakan ini adalah hak asasi saya, itu bukan hak asasi, karena menjual narkoba itu dapat merusak orang lain, gitu. Kemudian hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Ya, ini kan biasa dalam proses dalam ekonomi ada perjanjian kontrak. Apakah itu kontrak pekerjaan, ya, apakah konstruksi maupun non konstruksi, ya, itu dibenarkan. Kemudian hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Mau sewa, ya, mau berutang, mau mengutang, yaitu ya silahkan saja, ya, selama yang mengutang itu ada komitmen, ya. Tentunya kalau utang piutang itu ada perjanjian sebelumnya, kapan dibayarnya, ya.
kapan jatuh temponya, gitu, dan apa sanksi kalau tidak dibayar, gitu. Jadi itu semuanya ada perjanjian-perjanjian, dan itu sah sesuai dengan hak asasi ekonomi. Kemudian hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Nah, jadi memiliki sesuatu juga hak, ya, hak seseorang untuk memperoleh kekayaan, memiliki rumah, memiliki ataupun properti, memiliki kendaraan, ya, memiliki hal-hal lainnya, ya, selama yang dimiliki itu juga hal-hal yang sah, ya. Misalnya jangan juga memiliki senjata api, gitu. Tapi kalau memang memiliki surat izin, ya silahkan. Ya. Artinya tidak semua di sini kalau bebas untuk memiliki semuanya bebas dimiliki, tidak akan, tapi ada hal-hal yang tidak bebas dimiliki, ya. Oke, kemudian hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini yang jadi masalah kita sebenarnya. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, bahkan mendapatkan pekerjaan itu juga sebenarnya adalah hak asasi. Dan negara harus memfasilitasi agar semua warga negara itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, harus menciptakan peluang kerja bagi warga negaranya. Cuma kadang-kala ada yang konyol di negara ini, ya, dan saya sudah membaca yang terjadi di beberapa negara, dan di negara kita ada kali ini termasuk hal yang menurut saya ini agak konyol, ya. Misalnya ada seorang yang bekerja tapi dihitung kerja bakti, ya. Ada kerja di rumah sakit, di instansi pemerintahan, ada yang kerja bakti, ya, dan tidak digaji sepeser pun, tetapi dia punya jam kerja dari pagi sampai sore. Ini bagaimana? Ini sebenarnya pelanggaran hak asasi menurut saya. Ya, orang disuruh bekerja tetapi dia tidak diberikan upah yang layak. Lalu mengharapkan kerja yang prima dari mereka, ya. Ini kan aneh, ya. Orang yang tidak digaji lalu diharapkan mendapatkan prima, ya, pekerjaan yang prima. Bahkan kalau magang sekalipun, ya, kecuali magang dalam konteks pendidikan. Bahkan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan ada yang memang perusahaan yang magang, tapi magang itu juga diberikan upah. Seharusnya seperti itu, karena kita memakai jasa orang. Tapi di kita ada istilahnya kerja bakti. Ada, kita lihat kadang bekerja di rumah sakit bahkan sudah bertahun-tahun dia tidak mendapatkan upah. Ini menurut saya lah perbudakan gaya modern dengan mengatasnamakan pendidikan, ya. Dan ini adalah hal-hal yang tidak manusiawi menurut saya. Kalau memang tidak bisa digaji, lebih baik nggak usah diberikan pekerjaan, gitu. Dan seharusnya negara memfasilitasi agar setiap warga negara itu mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita ketahui pengangguran di negara kita ini masih sangat tinggi sekali, ya. Ini adalah permasalahan yang belum mendapatkan solusi, ya. Nah, di satu sisi orang tidak mendapatkan pekerjaan, di sisi lain korupsi merajalela. Di masa pandemi ada orang yang korupsi, ya, seperti kasus-kasus baru ini, Menteri Sosial menjadi tersangka kasus korupsi, ya. Menteri Kelautan dan ya, itu juga menjadi tersangka kasus korupsi, ya. Jadi korupsi ini menjadi penyakit yang cukup berbahaya yang sedang terjadi di Indonesia. Dan kapan maju negara kita kalau korupsi seperti ini, ya. Jadi ini adalah menjadi sebuah hal yang masih menjadi ironi di Republik tercinta ini. Kemudian hak asasi peradilan yang kelima, procedural right. Hak mendapatkan perlakuan hukum di pengadilan. Nah, jadi hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Nah, jadi kalau dalam peradilan kita ada pengacara, tapi kalau memang kita tidak memiliki uang, seseorang tidak memiliki uang menyewa pengacara, maka negara memberikan pengacara gratis, ya, untuk pendamping di peradilan. Nah, ini hak yang harus dimiliki oleh setiap orang di saat berhadapan dengan peradilan.
Kemudian hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Jadi hak mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, ya. Kalau terjadi sebuah kejahatan, misalnya ada orang yang diduga melakukan hal-hal yang di luar ketentuan hukum, ya, penangkapan dan penahanan dan penyelidikan di muka hukum ini harus memiliki hak yang sama bagi setiap warga negara. Kemudian yang keenam, ya, ini yang terakhir, hak asasi sosial budaya, social culture right. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan. Nah, ini hal yang masih menjadi masalah juga di negara kita. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa rata-rata penduduk Indonesia ini tamatan SD, tidak tamat SMP. Ya, pendidikan kita itu masih sangat buruk. Bagaimana kita ingin membangun sebuah negara kalau kalau mayoritas masyarakat kita itu pendidikannya masih sangat rendah. Nah, dan ini masih menjadi PR besar bagi negara kita, bagi pemerintahan. Ya. Karena tidak ada satu negara pun di dunia ini bisa maju dengan kualitas sumber daya manusia yang ada itu rendah. Nggak bisa. Dalam politik pun, ya, kenapa politik kita kacau seperti ini di saat pemilu, money politik terjadi secara membabi buta. Lakukan sosialisasi ini, sosialisasi itu, tidak akan pernah berhasil sosialisasi itu jika rakyatnya tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Ya. Bagaimana kita ingin mengharapkan masyarakat tidak menerima money politik jika mayoritas masyarakat kita itu masih miskin? Ya, karena yang disasar oleh orang yang melakukan money politik itu adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, jadi ini hanya menjadi mimpi juga, ya. Dan ini masih terjadi, ya. Hak mendapatkan pengajaran, ya, ini hak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, selain mendapatkan pendidikan yang layak, di dalamnya juga harus mendapatkan pengajaran, harus mendapatkan pelajaran yang layak, ya. Nah, jadi misalnya kita ketahui Indonesia ini daerah yang sangat luas. Ya, sangat luas. Jadi kualitas sebenarnya itu harus sama antara di pedesaan dengan di perkotaan. Kualitas pendidikan itu harus sama antara di Jakarta dengan di Aceh, dengan di Papua, dengan di Sulawesi, Kalimantan, ya, Bali dan daerah-daerah lainnya itu harus mendapatkan pendidikan yang sama. Jangan kalau di Jakarta bagus kualitasnya, ya, kalau di daerah nggak bagus karena jauh dengan pusat, ini nggak benar, ya. Masih ada sekolah-sekolah yang tidak layak, gedungnya tidak ada, masih di bangunan-bangunan reot, gitu. Ya, dan kita sudah merdeka 70 tahun lebih, ya, maka ini harus menjadi perhatian pemerintah. Oleh karenanya saya mengatakan bahwa pemerintah itu harus punya target dalam membangun. Apakah itu pemerintah pusat, apakah itu pemerintah daerah, itu harus punya target, harus ada skala prioritas. Kalau misalnya tahun ini fokusnya apa? Infrastruktur. Tahun ke depan fokusnya apa? Pendidikan. Tahun depannya fokusnya apa? Ya, menciptakan peluang kerja. Atau apalah istilahnya. Maka pemerintah itu harus punya target, ya. Pemerintah daerah juga harus punya target, jangan bekerja asal-asalan. Banyak sekarang yang terjadi, kita lihat program yang dilakukan hari ini juga merupakan copy paste daripada program sebelumnya. Yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan mengefektifkan anggaran, tetapi bagaimana menghabiskan anggaran. Jadi konsepnya menghabiskan uang, bukan memanfaatkan agar uang itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini yang menjadi penyakit di negara kita. Ya. Jadi
bagaimana kita lihat misalnya di pedalaman Indonesia, di Papua misalnya, ada orang yang masih tinggal di pohon, ada yang orang hari-harinya masih makan sagu, padahal kita ketahui sagu itu adalah minim protein, ya. Tetapi seakan-akan itu dianggap sebagai sebuah budaya, gitu. Padahal kalau kita lihat bukan budaya, akan tetapi tidak punya keupayaan. Ya, mereka ada kalanya makan nasi itu hanya di saat hari-hari besar saja. Selebihnya mereka makan sagu. Mereka masih tinggal di pohon yang tinggi. Karena kalau tinggal di bawah bisa diterkam binatang buas, gitu. Ya, masih ada orang yang tidak mendapatkan pakaian. Itu kalau di Papua, kalau kita lihat itu sangat menyedihkan, gitu. Jadi karena kondisi seperti itu, akan sangat mudah jika ada orang-orang yang memprovokasi dengan berbagai macam gerakan pemisahan. Tapi kalau rakyatnya sejahtera, saya yakin ya orang tidak akan mau walaupun diajak seperti itu. Oleh karenanya, kemiskinan itu adalah hal yang sangat berbahaya bagi integrasi sebuah negara. Malah bisa berpotensi terhadap disintegrasi, ya, akan terjadi perpecahan. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Jadi pengembangan budaya itu juga merupakan hak seseorang, hak sebuah daerah. Aceh ingin mengembangkan budaya Aceh, ya silahkan. Negara harus memfasilitasi. Jawa, Kalimantan, Batak, misalnya, Padang, ya, Bugis, ya, suku-suku di Papua dan lain sebagainya, ya, dan semuanya, ya, silahkan. Dan negara harus memfasilitasi. Jadi harus memfasilitasi agar pengembangan kebudayaan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini, ya. Jadi itulah 6 hak asasi manusia. Kita ulangi. Ada 6 hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya. Dan ini kalau diaplikasikan secara komprehensif, maka saya meyakini tidak akan terjadi huru-hara, ya. Dan HAM itu merupakan instrumen yang sangat penting bagi sebuah negara. Jika HAM ini masih menjadi mainan, maka negara itu akan susah untuk stabil. Ya, akan ada aja kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Ini saya mengutip sebuah kalimat dari Ramsey Clark. Ia mengatakan, hak bukanlah apa yang diberikan seseorang kepadamu, melainkan apa yang seorang pun tidak bisa ambil darimu. Right is not what someone give you, it's what no one can take from you. Nah, mungkin inilah kuliah singkat kita pada hari ini. Ya, teman-teman bisa membaca kembali tentang HAM, bagaimana HAM di Indonesia dan HAM di dunia ini. Dan sebenarnya juga sangat menarik, ya, tentang HAM dalam pandangan Islam, tapi saya akan menjelaskannya pada sesi berikutnya, ya. Oke, demikian kawan-kawan semuanya. Semoga pelajaran kita hari ini, kuliah kita hari ini memiliki makna dan menjadi khasanah bagi kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kita jumpa pada sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.